Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rashid akan mereview jurnal internasional dengan judul The Influence of Integrated Reporting and Internationalization on Intellectual Capital Disclosure yang dibuat oleh Wendy Terblanche. Baiklah, eh, pada pendahuluan artikel ini mengangkat isu sangat strategis ya mengenai pengungkapan intelektual kapital dalam konteks pelaporan korporasi modern, khususnya dengan membandingkan perusahaan yang menerapkan integrated reporting dan yang tidak, serta perusahaan yang cross-listed dan non-cross-listed. Penulis juga berhasil membangun argumen bahwa intellectual capital merupakan aset tidak berwujud yang semakin relevan dalam ekonomi berbasis pengetahuan dan memiliki peran penting yang dalam mengurangi asimetri informasi. Pendahuluan artikel ini disusun secara sistematis dengan mengaitkan fenomena empiris dengan teori pengungkapan secara sukarela dan hasil penelitian terdahulu. Adapun research gap-nya disampaikan dengan jelas, yaitu masih terbatasnya bukti empiris mengenai peran international reporting dan cross-listed terhadap intensitas pengungkapan intelektual kapital, khususnya di negara berkembang. Adapun kasus atau permasalahan yang diteliti dalam jurnal ini adalah apakah perusahaan yang terdaftar lintas negara atau cross-listed mengungkapkan intelektual kapital lebih luas dibandingkan perusahaan yang hanya terdaftar secara domestik atau hanya di satu negara. Yang kedua, permasalahannya adalah apakah penerapan integrated reporting berpengaruh terhadap tingkat dan kualitas pengungkapan intelektual kapital. Dalam hal ini, permasalahan ini relevan secara akademik maupun praktis, mengingat meningkatnya tuntunan terhadap transparansi non-keuangan dari investor global. Artikel ini secara tepat menempatkan intelektual kapital sebagai elemen penting dalam pelaporan nilai jangka panjang perusahaan. Adapun metodologi penelitian dipakai adalah pendekatan kuantitatif dengan metode content analysis terhadap laporan tahunan dan laporan integrasi perusahaan. Sampel terdiri dari 40 perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan status, cross-listing, dan penerapan international reporting, integrated reporting. Pengukuran dan pengungkapan intellectual capital dilakukan menggunakan yang pertama, Intellectual Capital Disclosures Index. Yang kedua, ada Intellectual Capital Word Count Percentage. Intelektual kapital diklasifikasikan ke dalam tiga komponen utama. Yang pertama ada human capital, yang kedua ada structural capital, dan relational capital. Teknik analisis data mencakup statistik deskriptif, korelasi, regresi linear, serta uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Metodologi yang digunakan sesuai dengan standar penelitian intellectual capital disclosure dan relatif kuat. Namun, ukuran sampel yang terbatas berpotensi membatasi generalisasi hasil. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa cross-listing tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan intelektual kapital. Jadi, terdaftar perusahaan di banyak negara itu tidak terlalu berpengaruh terhadap pengungkapan intelektual kapital. Yang kedua, integrated reporting berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan intelektual kapital, khususnya pada komponen human capital. Yang ketiga, perusahaan yang menyusun integrated reporting menunjukkan tingkat pengungkapan intelektual kapital yang lebih tinggi dan lebih terstruktur dibandingkan perusahaan non-integrated reporting. Maksudnya di sini adalah perusahaan yang menyusun laporan secara terintegrasi dari seluruh cabang yang mereka miliki di berbagai negara menunjukkan peningkatan yang uh, peran yang positif ya terhadap pengungkapan intelektual kapital dibandingkan perusahaan yang tidak terdaftar gitu dan tidak menggunakan integrated reporting. Yang terakhir, pembahasan dikaitkan dengan teori voluntary disclosure dan signal theory. Penulis menafsirkan bahwa integrated reporting mendorong perusahaan untuk menyajikan narasi nilai jangka panjang secara lebih komprehensif. Namun demikian,
Dominasi pengungkapan human capital mengindikasikan adanya kecenderungan perusahaan untuk menghindari pengungkapan internasional kapital, intelektual kapital yang bersifat strategis dan sensitif. Kesimpulannya bahwa artikel ini menyimpulkan bahwa integrated reporting merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pengungkapan intelektual kapital, sedangkan cross-listing tidak memberikan dampak signifikan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur intellectual capital disclosure atau pengungkapan intelektual kapital dan integrated reporting terutama dalam konteks pasar negara berkembang. Penulis juga mengakui beberapa keterbatasan penelitian, antara lain ukuran sampel yang kecil, yang tadi sampel hanya 40 perusahaan yang terdiri dari cross-listed dan non-cross-listed. Ya. Dan keterbatasan wilayah studi serta penggunaan konten analisis yang bersifat subjektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan negara, menggunakan periode longitudinal, serta memasukkan faktor institusional seperti regulasi dan standar akuntansi. Adapun evaluasinya adalah yang pertama, kekuatan dari perusahaan dari jurnal ini atau artikel ini adalah topik yang diangkat itu relevan dan mutakhir karena memang akhir-akhir ini sudah mulai banyak orang yang sadar terhadap pengungkapan intelektual kapital. Ada kerangka teori dan metodologi sesuai literatur internasional. Terakhir, kontribusi empiris jelas terhadap studi intelektual kapital dan integrated reporting. Namun, artikel ini juga punya kelemahan berupa sampelnya yang terbatas, lalu minim pembahasan peran regulasi dan standar akuntansi, dan terakhir potensi subjektivitas dalam konten analisis. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.